Google Pixel 5 di tahun 2022 harganya sudah sangat turun dan gak beda jauh dengan Google Pixel 4a 5G yang bekas. Kira-kira mending yang mana? Yuk langsung aja kita review si Google Pixel 5 di tahun 2022. Let's go! Halo guys, nama gue Stefan dari StefTech dan mari kita langsung aja review si Google Pixel 5. Alright, so seperti biasa mari kita bahas dulu si harga dan speknya. Untuk harganya sekarang Google Pixel 5 tuh untuk yang full set OEM kalian bisa dapetin di harga 5,1 juta aja. Itu no minus dengan internal storage sebesar 128GB dan RAM 8GB. Single SIM, dan seperti biasa kalau misalnya kalian mau beli barang ini gue bakal taruh linknya di deskripsi, dan juga kalau misalnya kalian ingin wallpaper si Mami Viper ini gue juga udah taruh linknya wallpapernya di deskripsi. Oke, so untuk harga segitu kalian dapat spek pakai chipset Snapdragon 765G dengan fabrikasi sebesar 7 nanometer. Terus dia tuh punya layar 6 inci, cukup compact, OLED Full HD display, PPI 432, 90Hz refresh rate, UFS 2.1 storage speed, udah di protect oleh Corning Gorilla Glass 6, stereo speaker, USB Type-C 3.1, dan juga punya baterai sebesar 4080 mAh baterai yang bisa fast charging sampai 18 watt. So, next mari kita bahas si desain dan displaynya seperti biasa. Untuk desain yang pertama, ini memang desainnya tuh mirip banget kayak Google Pixel 4a 5G ya. Dari bodi belakang sama layar depan ini tuh mirip banget. Cuma ini versi jauh lebih flagshipnya. Pertama untuk bagian depan ini tuh bezelnya super tipis dan sangat simetris. Yang gue suka banget gak cuma tipis tapi super simetris. Yang menurut gue simetris sangat penting ya, jadi kelihatan lebih flagship-like daripada HP-HP murah yang biasanya tuh dagunya lebih tebal. Ini sangat simetris karena memang ini HP flagship. Dan bodi belakangnya juga ini beda banget, bukan dari plastik, ini terbuat dari metal semua. Yang gue sangat suka, ini kayak gabungan metal sama plastik kalau nggak salah, jadi masih bisa wireless charging kata si Google tuh. Dan by the way untuk bodi belakang ini gue jauh lebih suka, nggak cuma memang build-nya lebih solid, kerasa lebih enak di tangan, tapi juga dia tuh punya tekstur kayak tekstur aspal gitu, kayak konkrit gitu. Bisa kelihatan tuh. Yang personal gue suka banget tekstur kayak gini. Enak banget dipakai di tangan kalau misalnya kalian pakai HP-nya tuh naked. Ini kerasa grippy banget dan memang kerasa kayak apa ya? Spesial lah. Gak kayak HP sekarang yang desainnya pada boring ya, hanya glossy glass doang atau matte glass. Ini sedikit beda, gue lumayan suka. Dan yang bagus juga ini untuk kalian para one-handed lover. Ini HP enak banget buat dipakai satu tangan guys, karena memang layarnya ini gak besar banget ya, memang gak kecil banget kayak iPhone 13 mini atau Google Pixel 3, tapi 6 inci menurut dia layar yang lumayan compact di tahun 2022, dan untuk pemakai satu tangan ini masih sangat nyaman banget. Mau reaching four corners ini gak ada masalah sama sekali, dan ya untuk one-handed ini sangat usable yang pastinya. So, next mari kita tes beratnya sendiri. Ini tuh 6 inci, jadi memang jauh lebih kecil daripada Pixel 4a 5G ya, yang kalau nggak salah itu 6,2 atau 6,4, gue lupa lagi, 6,2 sorry. Dan ya, kita coba ukur aja beratnya. So, untuk beratnya memang 150 gram. Ini memang lebih berat daripada HP plastik yang pastinya, tapi nggak berat banget juga ya. Ini menurut gue beratnya pas banget lah, 150 gram. Dan untuk si fingerprintnya dia tuh posisinya di belakang, personal posisi favorit gue. Dan untuk kecepatannya memang lumayan cepat juga. Memang kalau misalnya mau dibanding dengan HP Xiaomi, jauh lebih cepat di HP Xiaomi, itu pretty much instan. Di sini masih butuh waktu sekitar 1 detikan untuk unlock. Tapi at least yang gue suka dia itu sangat akurat dan posisinya gue personal suka banget. Next untuk NFC-nya sendiri, dia tuh posisinya ada di belakang guys. Kalau misalnya kita mau langsung coba aja tes pakai kartu Indomaret GTO, boom. Cuma dia tuh ada ke bawah. Kita pilih Tokopedia, ulangi lagi scan-nya. Oke, langsung ke scan juga, nice, sangat responsif. Kita coba lagi, scan, coba lagi. So ya, bisa kita lihat dia scanningnya pretty much masih perfect, 10 dari 10 ratingnya. Mantap. Dan untuk kualitas layarnya di Pixel 5, gue bisa bilang layar Pixel terbaik yang pernah gue review. Yes, terbaik. Ini lebih bagus daripada Pixel 6 menurut gue. Pixel 5 punya layar yang super jernih dengan warna yang vibrant dan luas, kontras yang sangat bagus, dan viewing angle yang pretty much excellent. Oh ya, dan motion blur juga nih kalau misalnya kita lagi scrolling, kerasanya tuh sangat minim sih motion blurnya. Jadi pas kita scrolling tuh masih kelihatan sharp, yang menurut gue itu sangat bagus dibanding dengan Pixel 6 yang kalau misalnya gue yang scroll tuh itu jadi motion blur mess, jadi banyak motion blur. Di Pixel 5 ini kerasa kayak pernah flagship ya, dan yang pastinya jauh lebih baik daripada Pixel 4a 5G. Dan sama ceritanya juga untuk visibility di bawah sinar matahari, ini brightness-nya jauh lebih terang daripada 4a 5G, dan juga sama dengan Pixel 6 brightness-nya. Ini sangat terang,
Jadi kalau misalnya kita pakai di luar dengan kondisi cahaya lumayan terang, ini HP-nya masih lumayan kelihatan dan masih usable. Dan yang terakhir di segmen ini untuk touch delay-nya, ini pretty much nggak ada touch delay yang mau dipakai buat ngetik keyboard atau scrolling aplikasi, semua kerasa smooth. Dan untuk haptic feedback-nya, ini memang sama dengan 4A 5G gue rasa, nggak ada bedanya. Yang artinya ini haptic feedback-nya the best untuk brand ya. Google menurut gue ini ngebuat nomor 1 haptic feedback terbaik. Kedua mungkin Apple, ketiga Samsung menurut gue. Enak banget. Nah, terus untuk si audio quality-nya, yang pertama mari kita bahas karena dia itu nggak ada headphone jack, kualitas audio via USB Type-C converter ya, ke 3.5 mm. Ini di Google Pixel 5 masih kerasa kayak flagship quality. Overall punya sound signature yang warm dan sangat fun untuk didengar dengan separasi instrumen dan soundstage yang baik. Suara vokal yang sangat bassy, bulat tapi masih jelas dan clear dengan volume full yang bisa keras. Di volume sekitar ini 65% aja menurut gue udah cukup keras untuk gue. Itu gue tes pakai headphone Cos Porta Pro ya seperti biasa, dan volume stepnya tuh ini banyak banget seperti HP Google lainnya. Cuma memang kalau misalnya dibandingin dengan Google Pixel 4a 5G yang ada dedicated headphone jack, menurut gue suaranya masih lebih enak di HP tersebut, dan amplifiernya juga kerasa sedikit lebih powerful. Dan sayangnya juga untuk si dual speakernya, di Pixel 4a 5G ini jauh lebih bagus dibanding di Pixel 5. Karena di Pixel 5 tuh dia tuh nggak ada earpiece ya, gue lupa lagi namanya, jadi earpiece satu di bawah layar, jadi kayak Mi Mix atau Sharp Aquos, apa tuh yang pertama? Sharp Aquos Crystal, dia tuh di bawah layar si earpiece-nya, jadi kan ngegeter gitu, yang artinya suaranya tuh kerasa jauh lebih kecil dan lebih muffled, dan yang pastinya nggak ada bass sama sekali, dibanding tradisional earpiece kayak di Pixel 4a 5G. Tapi untuk main speakernya ini yang di sebelah Type-C ya, memang gue bisa bilang lebih bagus daripada Pixel 4a 5G. Cuma nggak kerasa imersif gara-gara si under display vibration speaker earpiece-nya. Tapi overall suaranya ini masih fleksibel banget sih menurut gue. Masih high quality dengan detail vokal yang bassy dan jernih banget, soundstage yang surprisingly super luas, dan separasi instrumen yang cukup baik. Ini full volume-nya juga bisa kelas dengan zero distorsi. Ya cuma balik lagi sayangnya ini untuk stereonya nggak sebagus HP Pixel lainnya ya. Ya ini mungkin kenapa di Pixel 6 HP selanjutnya Google dia langsung balik ke earpiece lagi, karena memang menurut gue earpiece getaran di bawah layar tuh hanya gimmick ya. Tapi untuk lebih detailnya di speaker testnya gue rekomen kalian pakai headphone biar bisa ngedengerin lebih detail. Check it out guys. Oke, so moving on ke si kamera quality-nya. Ini kamera belakangnya tuh dua-duanya punya sensor yang sama dengan Pixel 4a 5G, cuma memang ultrawide-nya ini lebih wide, lebih bagus. Tapi untuk kamera belakang dia punya megapiksel sebesar 12,2 megapiksel f1.7, udah ada optical image stabilization, dan kamera keduanya itu 16 megapiksel f2.2 ultrawide yang sampai 117 degree. Lebih besar daripada Pixel 4a 5G. Sedangkan kamera depannya ini 8 megapiksel sama f2.0 yang bisa nge-record video sampai resolusi 1080p di fps 30. So, untuk kualitas main kameranya dan ultrawide-nya sih ini hands down the best di harganya guys. Bisa kita lihat foto main kameranya ini sangat fleksibel banget dengan kualitas khas Google, high contrast, sharp detail, dan warnanya natural. Ya bisa kita lihat tuh foto sama cosplayer di event Paskal Bandung, ini kelihatan 10 out of 10. Very nice. Hehe. Tapi ya, overall untuk kamera main dan ultrawide-nya itu dua-duanya punya kualitas yang sama, dan yang paling penting temperatur warna yang sama. Super solid banget menurut gue. Ini kamera bisa bersaing dengan even HP gue yang dipakai utama nih, iPhone 13 mini, menurut gue bisa bersaing dengan bagus. Google emang the best untuk fotonya, sangat timeless banget kualitasnya. Dan untuk foto low light juga ini pakai night sight cukup bagus, gambar masih kelihatan terang dengan warna yang natural, detail yang cukup sharp, dan noise yang minimum. Cuma memang suka ada kayak itu ya, cahaya pantul dari lampu. Itu padahal gue udah dibenerin lensanya tapi masih suka muncul. Dan untuk foto selfie-nya ini memang salah satu weakest point dari HP Google in general. Ini memang kurang bagus sih. Overall memang masih acceptable ya, dia masih punya detail yang oke, sharp, walaupun agak soft dan warna hidup. Cuma memang kualitasnya agak di bawah rata-rata untuk harganya sih di tahun 2020. Dan untuk video recordingnya guys, ini
Untuk kamera belakang, dia itu bisa nge-record di resolusi 4K 30fps, 4K 60fps, dan juga 1080p 60fps. Bisa kita lihat tuh di B-roll-nya, itu gue B-roll-nya di 4K 30fps. Tapi ya, untuk lebih detail gue bakal tes di 3 resolusi tersebut, biar kalian bisa nilai kualitas audio, stabilisasi, importantly, dan juga overall kualitasnya gimana. So ya, ini dia tesnya di 3 resolusi tersebut. Check it out, guys. Oke guys, so ini seperti biasa video recording pakai resolusi 4K 60fps. Kita tes stabilisasinya. Kalau di viewfinder ini kelihatannya stabilisasinya bagus ya untuk harganya, dan chipsetnya mid-range ini kelihatannya oke banget stabilisasinya. Kalian bisa nilai gimana kualitas dynamic range-nya dan teman-teman. Kita balik lagi. Dan ya, untuk kualitas 4K dan 1080p 60fps-nya nggak bakal di sini ya, bakal di jalan. So ya, kita langsung aja ke si 4K 30fps. Nice. Oke guys, so ini dia video recording pakai resolusi 4K 30fps. Kalian bisa lihat gimana stabilisasinya, dan juga kualitas audio, dynamic range, dan lain-lain as always. Kelihatannya 4K 30fps sih paling paling stabil ya kualitasnya. Saya, kita bakal switch ke 1080p 60fps. Let's go. Oke, so ini dia pakai resolusi 1080p 60fps. Kalian bisa nilai gimana kualitasnya, stabilisasi, dan lain-lain, dan teman-teman. Yang pasti lebih smooth, cuma memang kualitasnya bakal lebih turun ya. Dan ya, segitu aja untuk video recordingnya. Kalian bisa tes di bawah, komen di bawah gimana kualitas audionya juga. Dan ya, langsung aja kita kasih gaming performance. Let's go. Oke, so gaming performance-nya. Ini pakai chipset Snapdragon 765G yang memang ini bukan strongest point-nya Pixel ya. Memang Pixel tuh bukan dipakai untuk main game sih. Tapi ya, kalau misalnya kalian tetap ingin dipakai buat main game, ini masih bisa kok. Buat main game enteng atau sedikit berat kayak Blood Hell Monday atau Apex Legends, ini di Pixel 5 menurut gue masih sangat playable dengan frame rate yang stabil. Cuma memang kalau misalnya main game yang cukup demanding kayak Apex Legends atau Mobile Legends, itu bakal ada sedikit thermal throttling, tapi dikit banget kok. Selain itu cukup oke. Memang ini HP cukup panas sih, sayang banget. Tapi ya, ini memang bukan untuk gaming ya. Tapi kalau misalnya kalian main game rhythm, ini gue sangat rekomen. Karena gue coba tes main game Archaea atau Bandori, ini gak ada touch delay ataupun audio delay sama sekali. Overall gameplay ini sama persis kayak main di Apple device. Perfect. So next, mari kita bahas si UI experience-nya. Kalau misalnya kita ke settings, terus kita lihat ini sudah di Android 12 ya. Menurut gue Android 12 tuh ini versi OS yang paling suka dari semua Android menurut gue. Gue suka banget Android 12 karena kelihatan lebih fun dan lebih polish, terutama di Pixel Experience ya. Bisa kita lihat tuh guys, dia itu sudah di Android 12 dan Google Pixel 5 ini bakal disupport sampai Android 14. Sampai 2 tahun ke depan, sampai 2024 loh. Very nice, mantap banget, masih mantap banget. Ini salah satu HP second yang masih disupport lama ya. Very nice. Dan yang balik lagi ke si OS sendiri, gue salah satu yang gue sayang banget tuh kenapa nggak ada HP lain yang pengen pakai OS stok ya. Karena ini tuh stok OS-nya nggak bare bones, kelihatan fun banget. Bisa kita lihat tuh, kelihatan fun, kelihatan bubbly, dan juga kelihatan enak banget dilihat. Menurut gue daripada OS kayak One UI atau MIUI, Pixel Experience ini the best untuk implementasi Android 12 karena memang dia yang buat ya. Ini kerasa sangat polish dan sangat bagus, terutama untuk multitasking nih. Multitasking kayak gini, hanya Google loh guys yang bisa ngebuat multitasking bagus kayak gini. Ya Apple nomor 1 sih, tapi Google untuk HP Android nomor 1 yang paling bisa ngebuat multitasking slide kayak gini paling kerasa optimize. Karena kalau misalnya di HP lain tuh banyak masalah, di One UI pun banyak masalah. So ya, ini sangat optimize banget sih, gue suka banget. Dan karena ini sangat optimize, day-to-day performance di Pixel 5 ini walaupun pakai chipset mid-range, tapi kerasa kayak pakai flagship. Buka aplikasi, multitasking, launching game, itu semua kerasa super smooth dan responsif. Ini kerasa itu kayak pakai HP flagship padahal chipsetnya mid-range ya. Dan kalau misalnya mau dibandingin dengan kayak Galaxy Z Flip 3 yang dulu pernah gue review, dia pakai chipset yang jauh lebih powerful dibanding Pixel 5. For some reason Pixel 5 kerasa lebih optimized dan kerasa lebih konsisten. Ya memang, the power of optimisasi memang no joke sih ya guys. So ya, ini untuk day to day sangat perfect. Dan untuk sinyalnya sendiri, mari kita tes. Ini tuh gue unit bukan unit Jepang ya, karena kameranya bisa silent dan memang gak ada bloatware Jepang.
Jadi kayaknya versi US deh. Dan kalau misalnya kita coba tes speed test, ini sinyalnya bisa kita lihat full flash LTE. Cuma kalau nggak salah kalau 5G ini nggak disupport di Indonesia karena Google nge-lock, gue dengar. Tapi ya, kalau bisa kita coba tes sinyalnya, pingnya 41. Ini sinyalnya sama seperti HP LTE Intel lainnya ya, sekitar 10 sampai 20 MB kalau tergantung traffic jamnya. Ini gue lagi siang ya, jam 2, jadi memang banyak yang pakai tiangnya, jadi bisa kita lihat LTE-nya memang rada turun. Tapi kalau misal tengah malam tuh gue tes kira-kira sekitar 20 MB-an. Uploadnya bisa kita lihat super strong juga. Dan overall ini untuk emailnya gue bisa bilang, bukan email sorry, untuk sinyalnya ini masih bagus banget, gak ada masalah. Biasanya tuh kalau misal gue review HP AU atau SoftBank, dia tuh sinyalnya kayak sekitar gak full bar, tapi ini full bar, jadi it's good. So untuk si DRM infonya sendiri, kalau misalnya kita ke DRM info guys, di sini bisa kita lihat dia support HDR10, 90Hz refresh rate, dan juga support Wi-Fi L1. Pasti banget ya. Dan ya, untuk yang terakhir mari kita bahas si battery life-nya. Yang gue bisa bilang ini battery life-nya sangat bagus. Dia punya baterai yang untuk size-nya lumayan besar ya. 4080 mAh baterai yang bisa fast charging sampai 18 watt. Dan untuk ketahanan baterai ini gue sangat impress banget sih. Untuk HP second Pixel 5 punya battery life yang sangat bagus, bisa tahan full 1,5 hari. Dengan pemakaian yang medium, ya sedikit main game dikit banget sih, dan juga ngambil foto, tapi mostly gue biasanya tuh sosial media dan nonton YouTube. Untuk SOT-nya sendiri gue udah screenshot guys, kita ke Google Photos dan kita ke mana tuh screenshot. Bisa kita lihat nih, untuk SOT-nya sendiri, gue bisa dapat sampai 5 jam 49 menit dengan sisa baterai 20%. Untuk Google Pixel menurut gue ini sangat impresif ya. Dan ya, untuk charging speed-nya juga ini lumayan cepat. Gue ngecas pakai fast charge 18 watt, dari 20% sampai 100% itu hanya butuh waktu 1 jam 32 menit. Masih cukup cepat lah untuk harganya menurut gue. Tapi ya mungkin cuma segitu aja videonya, dan untuk konklusinya guys, menurut gue Google Pixel 5 di harganya yang sedikit lebih mahal daripada Pixel 4a 5G. Ini menurut gue sih jauh lebih worth it dibanding si Pixel 4a 5G. Kalau misal kalian rela meninggalkan headphone jack sama layar besar ya, kalau misal kalian rela meninggalkan hal tersebut, Pixel 5 mesti menurut gue jauh lebih baik, karena di harga segitu Pixel 5 punya build yang jauh lebih premium, layar yang jauh lebih bagus, 90Hz refresh rate, dan juga form factor yang menurut gue lebih enak dipakai untuk satu tangan. So, seperti biasa, kalau misalnya kalian mau beli HP ini atau kalian ingin wallpaper yang ada di HP ini, gue udah taruh semuanya linknya di deskripsi. Oke guys, mungkin cuma segitu aja video reviewnya. Mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan, atau seperti biasa, ini kebiasaan gue ngomong gak kecepatan. I'm sorry. Anyway, thanks for watching. We'll see you in the another review, maybe next week or another month. See you dude.